wabarakatuh. Ketemu lagi Bray sama gue Rivo Tato, Om Rivo Tato di channel YouTube-nya Rivo Tato. Kenapa ganti nama? Ya pengen aja sih ganti-ganti. Kemarin kan Rivo Skuter Biru, sekarang Rivo Tato. Oke, Bray. Hari ini kita sudah masuk di bulan Desember di penghujung tahun 2021, Bray. Sebelum gue biasanya berangkat kerja keluar kota, karena gue bukan berencana, karena gue akan ditempatkan atau ditugaskan di luar kota, tapi tidak selamanya di luar kota itu. Jadi mungkin di sana sekitar 1,5 bulan, 2 bulan, ntar gue pulang lagi untuk off duty itu sekitar 2 mingguan. Nah, sementara gue masih di rumah nih belum berangkat. Gimana kalau kita jalan-jalan atau road trip tipis-tipis lah sebelum nanti kita road trip yang jauh ke mana? Ke ujung pulau di Jawa Timur, di Banyuwangi, pulang kampung misalnya, ya kan, insya Allah. Tapi sebelum hal itu kita lakukan, kita road trip tipis-tipis. Seperti beberapa minggu yang lalu, gue sudah jalan ke Anyer. Sekarang kita ke arah pantai lagi, tapi ini daerah Sukabumi agak kesanaan, yaitu Pelabuhan Ratu. Nah, ini gue udah siap-siap mau berangkat, Bray. Barang sudah naik, kita sudah sudah lengkap, sudah di atas mobil. Kali ini gue tidak sendiri, gue rame-rame. Tuh, mobil sudah penuh. Itu kelihatannya aman-aman aja, tapi di dalam itu ada tas, ada macam-macam. Mobil sudah fit, insya Allah sehat. Kita kurang lebih akan menempuh waktu perjalanan tuh kalau di Google Maps itu sekitar 3,5 jam sih, Bray. Tapi mungkin kalau dengan isi bensin, istirahat kencing ya bisa menempuh perjalanan tuh 4-5 jam. Kita jalan santai aja, kita nggak ngebut-ngebut, Bray. Kita pengen menikmati pemandangan karena kebetulan gue secara pribadi baru pertama kali jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu ini. Gimana keseruan di perjalanannya? Bagaimana riwahnya di perjalanannya? Asik-asiknya pemandangannya seperti apa? Lu pantau video gua mungkin bakal sedikit bicara, tapi gua bakal menampilkan gambaran-gambaran selama perjalanan aja. Oke, kita jalan, cabut.
Assalamualaikum, Bray. Waduh, salam sejahtera semua. Sehat-sehat ya, Bray. Kemarin lu udah lihat bagaimana perjalanan gua dari Tangerang Selatan menuju ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ternyata gua kan itu lewat jalur Cibadak ya. Cibadak, karena ada dua jalur sebenarnya. Ada jalur Cikidang, ada jalur Cibadak. Jadi menurut rekomendasi temen gua, kalau gua lewat jalur Cikidang itu jalannya terlalu ekstrim. Jadi ada satu tikungan putar begitu, tapi yang nanjaknya nanjak banget. Nah itu biasanya kendaraan akan padat di situ, dan biasanya kita barengan dengan kendaraan-kendaraan truk dan segala macam. Nah itu biasanya agak kewalahan lah di sana, bisa dibilang, Bray. Jadi gue ngelewat jalur Cibadak. Sebelum masuk jalur Cibadak itu sempat macet agak panjang ya, lu lihat di video gue, karena ada truk besar yang mogok di sana. Nah, ternyata dari jalur Cibadak sampai Pelabuhan Ratu itu jalurnya tuh kalau di Bali seperti jalur Denpasar Singaraja atau Denpasar Buleleng. Itu Denpasar Buleleng jalur Bedugul gitu. Atau yang Banyuwangi Jember itu jalur Banyuwangi Jember itu jalur Gumitir. Gitu-gitulah. Jadi ada jurang, ada hutan dan segala macam. Naik turun dan segala macam. Sampai akhirnya di Pelabuhan Ratu pun ternyata di daerah Pelabuhan Ratu dalamnya itu jalannya pun seperti begitu. Kalau di Bandung tuh seperti jalanan Lembang gitu, Bray. Sebelah kiri itu langsung pantai. Begitu buka jendela mobil itu, kaca mobil diturunin, itu langsung berasa pegel tangan gue. Nah, langsung berasa itu, Bray. Habis itu sebelah kiri pantai, sebelah kanan itu perbukitan, dan kita disambut dengan hujan. Akhirnya sehari sebelumnya itu sebenarnya kita sudah lihat di online penginapan di sekitar Citepus, karena kebetulan tempat teman-teman kumpul itu di daerah Citepus Pelabuhan Ratu, Bray. Nah, jadi ada yang di aplikasi Red Doors di jempol gua nih. Ada di aplikasi Red Doors dan Oyo segala macam. Tapi ada satu penginapan itu yang punya kamar family, jadi ada terdiri dari 2 kamar. Itu tidak ada di aplikasi itu. Jadi kita on the spot. Nah, alhamdulillahnya pada saat kita on the spot itu kamar masih tersedia untuk yang family. Nah, kita ambil sewanya itu sekitar per malamnya 450.000. 450.000, 2 kamar, masing-masing kamar tuh ada AC-nya, kamar mandi tentunya sudah ada gitu ya, Bray. Ada ruang tamu. Nah, ini gua bakal kasih footage-nya buat lu semua. Nanti suaranya gue pakai suara voice recording gue aja ya, Bray. Nah, ini gue lagi di kamar yang gue tempatin nih. Tuh. Pasti ada kasur. Sudah ada, mana sih tangan gue? AC. Nah. Ada apa lagi ya? Ada colokan. Nah. Ini yang kalau buat di kamar gue nggak pakai footage, Bray. Nggak pakai voice recording, Bray. Terus ada wastafel di dalamnya. Kalau dari review yang gue baca sih banyak yang bilang, wah ini airnya kecil, nggak ngalir segala macam. Kita lihat nih, ternyata mengalir dengan sangat deras. Mungkin dari berbagai macam masukan pelanggan yang sudah pernah nginap di sini, airnya kecil, terus ada yang sampai plafonnya bolong, itu langsung dilakukan perbaikan oleh
oleh pemiliknya. Nah, kamar mandinya, kamar mandi pakai shower, pakai WC duduk, lumayan. Ada meja apa ya? Ya bisa dari meja makan deh, atau meja naruh makanan dengan kursinya. Ini ada kursi ruang tamunya nih, Bray. Ini kursi ruang tamu. Di kursi ruang tamu ada TV kabel. Oh ya, ada juga komplainan yang TV-nya nggak bisa, salurannya bla bla bla. Ternyata ini bisa. Ada beberapa saluran di sini dengan TV kabel. Parabola tentunya ya. Etnis lah. Bisa dibilang pakai furniture kayu. Nah, ini kamar yang satu lagi nih, Bray. Sama seperti kamar yang di gua, ada AC, ada kasur dan segala macam. Satu kasur tuh kalau buat orang dewasa ya bisa buat berdua, anak-anaknya dua gitulah ya. Umpel-umpelan nggak apa-apa lah. Panas tapi kamar gua nih. Sorry ya, tangan gua lagi. Kita dinginkan kamarnya. Nah, itu review dari kamar yang gua nginepin. Nah, ini footage selanjutnya yang gua pakai voice recording. Ini dari halaman parkir, dan satu nih view keistimewaan dari penginapan ini. Pemandangan begitu gua buka pintu kamar. Nah, nih lo lihat nih, Bray. Ya. Cekidot. Oh ya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nanti gue akan belajar nih di deskripsi, gue akan mencantumkan nama penginapannya. Nah, ini rencana gue di sini 1 malam, di penginapannya 1 malam. Terus kita no planning, bisa mungkin kita berlanjut di malam kedua tapi di penginapan yang berbeda. Bisa tetap di Pelabuhan Ratu atau kita akan bergeser ke daerah yang lainnya di luar dari Pelabuhan Ratu. Kemana? Lu ikutin aja pokoknya, Bray. Jangan lupa tadi tuh subscribe channel YouTube gue, komen silakan, tanya-tanya boleh, lu share kalau lu anggap informasi ini bermanfaat. Kali aja lu yang sudah buang-buang kuota ini buat tonton vlog gue ini ada planning untuk jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Karena satu informasi lagi, yang diberlakukan ganjil genap itu hanya untuk puncak. Jadi kalau kita masuk tol Sukabumi, masuk daerah Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, itu tidak ada ganjil genap, Bray. Apalagi daerah Pelabuhan Ratu tidak ada ganjil genap. Makanya wisatawan banyak kesini. Ini gue alamin seperti waktu gue jalan-jalan ke Anyer. Wah, itu ramai banget. Tapi alhamdulillahnya semua pada menerapkan protokol kesehatan yang sangat disiplin. Oke? Kita lanjut ke footage area sekitar hotel. Nih, Bray, tuh pemandangan di depan kamar gue, sawah cuy. Begitu buka pintu, sawah, sambil ngopi enak banget kan. Tuh ada saung tuh, ini masa ada jemuran, ada meja, ada kursi sofa. Tuh ada saung kalau mau duduk di saung sambil memandangi sawah, bukit. Wah, sejuk banget, sejuk di mata, sejuk di hati, Bray. Tuh lihat tuh, kita ke depan yuk. Nah, ini sebelah kamar gue nih. Tuh di belakang tuh masih ada 2 lantai. Ini di parkiran paling belakang nih, Bray. Parkiran paling belakang. Di tengah nih mereka lagi bikin kamar yang di lantai kedua tuh. Nah, ini beberapa kamar yang di depan, yang di tengah ini ada yang tidak pakai AC. Nah, tuh tapi ada kipas anginnya loh, Bray. Jangan salah. Tuh mobil gua tuh parkir tadi. Ini kamar-kamar yang tidak ada AC-nya nih, Bray, cuma pakai kipas angin. Cuma tidak kalah keren juga, masih worth it lah. Ini kita ke bagian depan, kita jalan bagian depan, persis tempatnya tuh di pinggir jalan. Masih ada kamar juga sih di depan, bisa parkir mobil, parkir motor. Di depan tuh ada list pelang red doors-nya, Mahesa, penginapan Mahesa, Bray. Itu seberang udah pantai tuh, tinggal jalan. Nah, ini ada saung tempatnya, dispenser kalau bikin kopi tuh. Nah, ini front office buat check in. Tuh kamar yang depan, nih kamar yang depan lagi. Tuh ada yang nginep tuh. Nah, kita balik lagi ke belakang, Bray. Balik lagi ke belakang.
Tuh mereka lagi bikin kamar di lantai 2 tuh. Nah ini kalau kamar yang sebelah sini nih ada AC-nya, tapi buat single bed sih ya, buat berdua cukup lah. Ada AC-nya. Gua nggak tahu sih sewanya berapa, lu lihat aja di aplikasi atau di Google ada. Balik lagi kita ke sudut dari penginapan ini yang menurut gua poinnya 100 deh. Ada sawah, ada bukit, ada saungnya buat duduk-duduk, buat ngopi tuh. Aduh ya Allah, tuh keren banget, keren. Nah, ketemu lagi sama gua, Bray, Om Rivo Tato. Nah, itu dia footage seputaran penginapan yang gua inepin selama gua ada di Pelabuhan Ratu. Nama penginapannya itu Mahisa ya? Mahisa atau Mahesa lantar. Mahesa namanya, Mahesa Homestay, ada Mahesa Villa gitulah. Pokoknya lu ketik aja penginapan di daerah Pelabuhan Ratu, Citepus, Mahisa. Itu ada kalau di aplikasi itu ada, tapi kalau di aplikasi itu hanya kamar-kamar yang single bed atau double bed. Tapi buat kamar tipe family yang gua tempatin ini, dia tidak tidak tercantum di aplikasi Red Doors ataupun OYO itu. Jadi lebih baik lu on the spot. Oh ya, dengan harga 450.000 itu kita nggak dapat breakfast ya, Bray. Tapi di sekitaran penginapan ini, kayak tadi di seberang itu udah pantai. Seberang itu sudah pantai. Jadi kalau lu tidak mau repot-repot, mobil tetap bisa lu parkir atau motor lu bisa tetap lu parkir di area seputaran penginapan. Lu tinggal jalan kaki aja, nyebrang kaki ke seberang, mandi, berenang. Tapi tetap diawasi kalau lu bawa anak-anak agar berenangnya tidak terlalu jauh ke tengah, karena di sini Teluk Citepus namanya kalau tidak salah ya. Ada tuh di Google Maps, lu cari aja Citepus di Google Maps-nya. 450.000 tidak dapat breakfast, tapi di seberang jalan itu ada yang jualan nasi kuning, ada yang jualan bubur ayam Cianjur, gitu-gitulah, makanan sarapan banyak, jangan khawatir, dan harganya pun terjangkau. Oh ya, satu tips dari teman gua yang orang asli Pelabuhan Ratu sini. Jadi kalau lu mau atau sedang menginap jalan-jalan di Pelabuhan Ratu, terus lu keliling kotanya itu ternyata bagus. Kalau gue bisa bilang kotanya itu seperti alun-alunnya seperti alun-alun Batu, Malang yang di Jawa Timur. Batu yang sedekatnya Malang itu yang di Jawa Timur. Jadi di seputaran alun-alun itu dikoordinir oleh mungkin pemerintah kabupaten gitu ya, melalui Satpol PP atau apanya. Jadi ada banyak pedagang-pedagang makanan di sana. Ada sate Padang, ada batagor siomay, ada bakso tusuk, bakso cilok itu. Macam-macam deh itu di sekeliling alun-alun Pelabuhan Ratu itu pada jualan. Terus ada berbagai macam restoran fast food yang ada bisa kita temuin di Jakarta lah, bisa kita bilang kayak Kentucky Fried Chicken, KFC gitu, ada Pizza Hut, McD gue belum lihat, KFC, Pizza Hut. Bagi peminum kopi seperti Janji Jiwa ada juga supermarket dan toserba yang ada Jogja Department Store ada, Indomaret, Alfamart jangan lu tanya, dia ada di sini. Tapi terus kedai-kedai kopi lokal itu juga ada, warung nasi goreng, pecel lele ada. Tapi tips dari teman gua yang asli dari Pelabuhan Ratu ini, kalau lu mau makan seperti restoran seafood yang ada di pinggir-pinggir pantai Pelabuhan Ratu ini, lebih baik lu tanya dulu harga satu porsinya dapatnya apa saja. Misalkan lu tanya, ini ikan bakar satu porsi berapa?
Oh, 45.000 tuh dapat apa? Ikan doang, apa ikan, nasi, sambal, lalapan, dan mungkin dapat minumannya seperti es teh atau teh tawar gitulah ya. Lu tanya, lu makan pecel lele atau nasi goreng pun better lu tanya sih berapa harga seporsinya. Jangan sampai lu main pesen-pesen aja karena lu kelaparan dan lu nggak nanya. Ya, adalah beberapa pedagang yang sengaja tidak mencantumkan harganya karena lihat wah nih dari luar kota nih digetok ternyata, Bray. Nah, di Pelabuhan Ratu ini bukan hanya wisata pantai ternyata. Jadi kalau lu bisa searching kalau lu punya akun Instagram itu ada wisata seputaran Pelabuhan Ratu. Kalau lu nggak pakai Instagram, lu bisa searching di Google. Di Google itu wisata di seputaran Pelabuhan Ratu. Kalau tidak salah di situ ada wisata air terjun, ada wisata arung jeram juga, ada geopark juga. Karena di sini juga ada geopark Ciletuh. Dekat sini juga ada. Jadi kalau lu jalan ke pantai, lu bakal ngeliat kayak ada pabrik, ada cerobong asap gede yang ngeluarin asap, itu kayaknya PLTU. Ada PLTU juga di sini. Lalu ada waterboom atau waterpark lah bisa kita bilang. Itu dekat banget dari penginapan Mahesa ini, waterpark. Bagi lu yang pengen menginap lebih dari 1 malam, di sini juga ada berbagai macam penginapan murah yang di rate itu sekitar 130.000, 140.000, tapi itu tidak pakai AC ya, Bray. Jadi kamar, kipas angin, kamar mandi dalam, udah begitu. Bahkan kemarin gue sempat lihat itu waktu gue searching ya di Google, ada penginapan murah banget 130.000. Begitu kita masuk, kalau pintu depan ya, kita masuk pintu depan, tapi di bagian belakang kamar itu ada pintu lagi. Jadi begitu pintu belakang kamar itu kita buka, itu langsung pantai, Bray. Tapi banyak juga sih keluhan dari orang-orang yang menginap di sana. Wah, lagi enak-enak nongkrong di teras belakang, ada pengamen banyak banget yang lewat, ada pedagang-pedagang ya. Namanya tempat wisata, mau kita nggak bisa menyalahkan ya, Bray. Ya, pinter-pinter kita aja menolak dengan halus pengamen dan pedagang itu gitu. Banyak juga kok penginapan dengan harga-harga terjangkau. Kalau lu malas menggunakan aplikasi, lu datang on the spot, banyak juga penginapan yang terjangkau tersebut. Tapi kalau lu lagi memang ada budget, penginapan seperti sekelas hotel bintang 3 atau hotel bintang 4 pun juga ada di sini, banyak lah. Lu search aja hotel di Pelabuhan Ratu, penginapan di Pelabuhan Ratu itu banyak banget, Bro. Ekspektasi gua pemikiran gua kemarin waktu gua akan berangkat ke sini, gua kira di sini itu seperti di Pangandaran. Ternyata beda. Kita tidak bicara plus minusnya, tapi berbeda seperti Pangandaran. Pangandaran kan memang luas dan pantai yang cukup luas. Masuk ke pantainya pun agak jauh ya. Tapi ini dari jalan kota itu sebelah kiri pantai, sebelah kanan bukit. Ya tadi kayak lu lihat footage gua, begitu gua pintu kamar gua buka udah pemandangannya sawah dan bukit. Yang bikin gua terheran-heran juga, di sini kalau waktu malam itu udaranya dingin, Bray. Airnya aja, air sumurnya kayak lu berasa nginep di puncak. Airnya dingin. Ini gua mungkin karena jarak dataran tinggi, bukit, gunung juga yang dekat dengan pantai itu juga mempengaruhi mungkin, Bray. Jadi udaranya dibilang dinginnya seperti puncak pun tidak ya, tapi semilir anginnya itu sepoi-sepoi sejuk. Panasnya pun juga nggak yang panas banget. Kalau lu pernah ke Pangandaran nggak kayak begitu panasnya. Ini destinasi wisata yang unik sih. Ya pada intinya lu mau liburan kemanapun pilihannya ada di lu. Lu mau berlibur sebagai backpacker bisa. Lu mau berlibur hemat bagaimana bisa. Kalau ada rezeki berlebih lu mau berlibur dengan penginapan yang bonafit pun juga bisa. Nah, sampai di sini dulu video review penginapan tempat gua menginap di hari pertama. Nanti kita ketemu lagi di penginapan hari kedua, termasuk makanan-makanan yang gua makan di sini. Ya sama gua jalan-jalan kemana aja, paling
jalan-jalan gue ke Pelabuhan Ratu ini akan gue bagi ke beberapa part video dan akan gue upload secepat mungkin. Karena mengedit video dan mengupload video itu mengingatkan gue seperti zaman pada saat kuliah mengerjakan tugas atau skripsi, bray. Mudi-mudian. Aduh, ya udahlah. Kita ketemu di video selanjutnya. Om Rivo Tato pamit. Assalamualaikum.